Kondisi pembangunan Masjid Al-Falah tanggal 6 Februari 2020. Inilah tiangnya, sudah kita anyam. Tiang untuk bagian depan kepala masjid. Sementara itu di bawah, di kedalaman pondasi 2 meter, kawan-kawan masih terus menyambungkan pondasi ini dengan pasangan batu 8 batu bata disusun. Ketinggian dari lantai yang kita cor kemarin 2 meter. Kedalaman 2 meter, ketinggian juga 2 meter. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di bukit yang terang, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang makhluk untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrun lil 'alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'. Di dalam itulah fondasinya. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau belajar. Ini tiang-tiangnya sudah mulai ditancap ya. Semoga kita punya biaya, punya material untuk bisa meneruskan pembangunan ini. Kepada rekan kaum muslimin yang masih berniat untuk mengirimkan material, kami persilakan. Kondisi Masjid Lamo kali ini sudah jadi. Insya Allah kita bisa pindah ke depan biar bisa luas dan tidak kebanjiran lagi, tidak sempit lagi masjid kita, bisa menampung jemaah. Besi kita mulai habis, koral juga habis, upah pekerja juga. Mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Terima kasih. Insya Allah semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami menerima infak material yang langsung kita bisa eksekusi, kita bangun ke, tidak lagi numpuk. Begitu ada bantuan langsung kita eksekusi, langsung kita bangun ke. Begitu ada bantuan dana juga langsung kita belanja ke, tidak menumpuk sebagai mana yang biasa terjadi di tempat-tempat lain. Kaum muslimin kami persilakan untuk menginfakkan sebagian hartanya. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita di akhirat nanti maupun di dunia ini. Salam kami dari Al-Falah Lebong Gajah, Kota Palembang. Beralamat di Perumahan Gria Cipta Pratama, Lebong Gajah, Kota Palembang. Silahkan mengirimkan material infaknya ke masjid ini. Apapun kami terima. Hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 14 Maret 2020. Giat pembangunan di Al-Falah sedang mengadakan pengecoran tiang. Jadi karena keterbatasan maka kita memakai adukan manual, tapi tetap memperhatikan adukan bahwa harus benar-benar masak dan ngaduknya di lamo ke. Komposisi adukan 1,5 dan 2. 1 semen, 1,5 pasir dan 2 koral. Spesial untuk tiang. Adukannya juga dibikin sangat matang dan dipimpin oleh Pak D sebagai tukang senior kita di bawah. Jadi insya Allah bismillah yakin bahwa adukan ini benar-benar masak. Dan lamonya adukan kita tambahi waktunya jadi 2 kali lipat dari ngaduk biasa. Selanjutnya di pucuk ada komandan lapangannya, ada Bung Iyek Sofian yang pakai baju tangan panjang garis-garis. Baju merah itu ada Soleh, anak muda kita yang prestasinya juga bagus walaupun masih muda tapi sudah menjadi tukang dan telah banyak menghasilkan karya di dunia pembangunan dan konstruksi. Ketinggian tiang ini 4,80 meter. Sebelum dipasang balok di pucuk, insya Allah bersih tiang masjid ini 5,5 meter. Kagetnya setelah ditambah balok di pucuk. Ukuran dimensi tiang 40 cm x 60 cm bersih sebelum dipasang granit atau dipasang plesteran lainnya. Kubikasi 1,2 kubik untuk satu tiang. Semen yang digunakan sekitar 8 sak sementara ini atau 9 sak. Insya Allah akan menjadi tiang yang kokoh untuk menyangga masjid ini. Ini adalah tiang yang kedua yang kita cor. Berkat perjuangan, kesabaran, alhamdulillah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala utamanya. Alhamdulillah kita dari awal dulu ngedok lubang tapak cakar. Hari ini kita sudah bisa mencor tiang walaupun masih manual. Tapi kami yakin walaupun manual, kami tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan di dunia perbetonan dan sipil, terutama memperhatikan adukan. Kami tahu adukan molen lebih bagus, tapi kami belum bisa mencapai mempunyai molen atau membeli beton molen. Jadi kami tetap fokus konsentrasikan dengan adukan yang bagus. Teng, kakek harus ngait di besi, Teng. Teng, dia ngait di besi, tarik dia nyangkut besi stick itu. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini, pengurus masjid, rekan jemaah, rekan penginfak, rekan alumni SMA 6, SMP 14, Unsur Teknik Mesin, rekan-rekan, kakanda-kakanda, ulama-ulama, penasehat, atas support dan doanya. Tolong doakan supaya giat pembangunan ini terus berlangsung dan kami tidak akan menyerah dalam membela rumah Allah ini. Kembali dari Masjid Al-Falah Lebong Gajah, Perumahan Kriya Cipta Pratama.
Jumat 3 April 2020. Ini kali kedua Jumat kita terpaksa dengan segala ketidakikhlasan hati untuk tidak mengadakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Namun meski begitu, kami di Al-Falah di divisi pembangunan dan renovasi masjid tetap mengadakan dan meneruskan proses pembangunan. Yang kita bisa saksikan sekarang adalah perakitan di bagian mihrab depan masjid, yaitu tiang kedua, 2 buah tiang untuk posisi mihrab yang sedang dipersiapkan untuk pengecoran. Sini kita akan membuat tempat di mana bagian kepala imam atau khatib akan memimpin sholat. Ini adalah posisi tangganya nanti untuk naik ke atas mimbar. Jadi kita siapkan bagian bawahnya dulu, fondasi menahan flat tempat dudukan khatib atau dai atau penceramah yang akan menceramah di Masjid Al-Falah ini. Tiang-tiang sudah kita tegakkan. Memang agak rumit untuk pengerjaan di bagian ini, sebab banyak sudut-sudut yang harus kita hitung biar presisinya kena dengan siku-menyikunya. Semoga kegiatan kita ini terus terlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga COVID-19 cepat mereda, mengingat kita akan mulai memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih atas infaknya. Sudah hampir 6 bulan infak masuk beberapa material sangat dibutuhkan. Namun kita tetap dalam kondisi pas-pasan. Kepada yang masih memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki, kami persilakan untuk mengirimkan materialnya ke Masjid Al-Falah ini. Kami akan tetap maju terus sebisa mungkin dan tidak akan menyerah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Assalamualaikum. 8 April 2020. Hari ini adalah hari dimulainya dipasang dinding batu pada Masjid Al-Falah, Lebung Gajah. Pasangan batu ini menggunakan batu bata pres dengan sementara ini 2 lapis batu. Atau kalau istilah tukang tuh pasangan batu sikok, Pak. Nah, ini batunya batu sikok, tapi yang dipasang 2. Kalau pasangan batu setengah, batu yang digunakan sikok. Jadi semoga menjadi dinding yang kokoh untuk Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Sementara itu di bawah Bung Ateng sedang menggali tapak ke 14. Situ. Tapak kita di sini, kakak. Tapak sambung untuk dinding ini lah.
Inilah proses pemasangan batu. Tolong doa restu. Maju terus untuk Masjid Al-Falah pembangunan. Pada yang mau menginfakkan semen, batu bata, inilah saatnya. Karena kita makin banyak menggunakan batu bata dan semen untuk dinding Masjid Al-Falah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 April 2020. Masjid Al-Falah, Lebung Gajah, GCP Palembang. Sudah mulai melakukan pengerjaan lanjutan minggu ini, yaitu dinding bagian depan Masjid Al-Falah. Ini yang sebelah, kalau dari dalam sebelah kiri masjid. Batunya pasangan modelnya kayak ini. Nah, ini bagian depan, ini bagian staf sebelah kanan. Sudah mulai dinaik ke. Oleh Bung IECS. Ini tampilan dari depan untuk bagian mihrab. Tinggal sikok lagi yang belum kita buka malnya. Sementara menunggu pengerjaan dinding dan pembuatan podium, batu sudah mulai juga ditegakkan di sebelah kanan. Selanjutnya di ketinggian 2 meter 60 ada portal, balok portal di tengah-tengah apa namanya, dinding yang lagi digawe ini untuk penahan keseimbangan dan tambah kekuatan antar tiang. Nah, dari sini kami menginformasikan kepada semua jemaah, semua kaum muslimin, material yang kami butuhkan sekarang adalah batu bata besi 10. Besi 10 digunakan untuk mengikat dan persiapan untuk plat lantai 2 nanti. Untuk portal ini juga sangat butuh besi 10. Kita sudah habis batu bata besi 10 semen. Semoga kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki bisa membantu, insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sambil berjuang juga menghadapi corona ini, kami juga terus berjuang untuk mempertahankan pembangunan masjid ini. Dari Al-Falah Lebung Gajah, salam ukhuwah, salam takzim, dan salam perjuangan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lubang tapak juga untuk sudah kita gali, dan semoga menjadi perjuangan yang akan dicatat amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 14 April 2020, Masjid Al-Falah terus bergerak untuk merenovasi dan membangun. Sekarang posisinya sudah mulai dinding di bagian depan sekali kepala Masjid Al-Falah. Nampak rekan kita, pejuang masjid kita, Pak Tarno, sedang mengerjakannya. Untuk dinding ini posisinya 2 lapis, dan di sini ada posisi tangga samping untuk di kepala Masjid Al-Falah. Sementara itu di bagian untuk mimbar mihrab juga akan disiapkan untuk tanggonya. Ini adalah bagian kepala mihrab Masjid Al-Falah. Nah, ini bagian depannya. Terima kasih yang sudah menginfakkan material di Masjid Al-Falah ini. Nah, di sebelah kanan ini ada Pak D. Tadi Pak Tarno, ini Pak D lagi ngawi ke
selop balok portal tengah, bagian dinding juga masih dari bagian dinding. Insya Allah walaupun corona tapi kita tetap hati-hati begawi. Kami tidak galak stop. Jumatan sudah di stop di masjid ini. Madain pula pembangunan nak di stop. Jadi kami hati-hati begawi tetap. Dan yang bawah ini melanjutkan tapak Bung Ngateng dan Bung Soleh sedang mencerucup lubang tapak, nak dibikin model mak ini juga. Nah ini tiang tinggi 5,5. Ini tapaknya kita bikin juga cerucup gelam sekitar 200 cerucup di jalur ini nak kita tanam ke. Terima kasih dari Masjid Al-Falah Lebong Gajah. Kami mengucapkan salam takzim menyambut bulan puasa 10 hari lagi. Tetap semangat. Dan kami masih terus menerima infak material untuk pembangunan. Semoga masjid ini menjadi lancar pembangunannya dan menjadi makmur pada saat sudah selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang. Untuk perakitan konstruksi cakar tapak di Masjid Al-Falah, kita sudah mulai memakai besi 16. Nah ini lagi dipotong oleh Pak D. Besi 16 ini adalah infak dari jemaah dan kaum muslimin. Dan akan digunakan untuk menyangga tiang yang lubangnya sudah kita siap ke ini dengan ukuran tapak 2 meter kali 1,5 meter. Kemudian akan digunakan untuk tiang yang berjejer dengan tiang utama Masjid Al-Falah. Pada bangunan lama Masjid Al-Falah yang kita lawan adalah banjir dan lembab tanah. Nah, ini akibatnya. Akibat dari kelembapan tanah, maka bangunan yang lama retak. Jadi bangunan ini turun sebab kita tidak menggunakan fondasi plat. Kayaknya kita untuk pembangunan kali ini, renovasi kali ini, insya Allah akan kita gunakan besi yang semaksimal mungkin dengan perhitungan konstruksi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar masjid kita kuat dan kokoh. Ini besi 16 nih. Kalau rekan-rekan yang nak nyumbang besi 16 kami persilakan. Sangat banyak penggunaan kita. Terutama besi 16 baik yang polos maupun yang ulir. Semoga masjid yang sempit ini, yang banjir ini akan berhasil kita perluas. Dan untuk bagian atas kepala sudah mulai kita terus bentuk bagian kepala dan rangka untuk dak tingkat 2-nya bagian depan. Juga kita membutuhkan kayu gelam. Kayu gelam ukuran yang agak besar. Boleh juga dikirim ke masjid. Untuk cerucup agak banyak kita gunakan. Terima kasih. Doakan supaya semuanya lancar dan selamat beraktivitas. Masuk ke tapak ukuran 2 kali 1,5 ke dalam lubang sisi kanan Masjid Al-Falah.
Langsung dikontrol oleh komandan kita, Pak Nandang. Ada Pak Nandang di sana. Di sini juga ada Pak Dedi. Bersihkan dulu itu batu itu. Tanah itu apa juga? Tanah itu merah bisa itu. Angkat dulu. Nah inilah rekan jemaah bukti keseriusan kita untuk bangun masjid sekali ini. Besi yang digunakan ini besi 16. Nih. Bukan nak ngamal batu bata di bawah itu. Majulah menggala. Mal kalah. Iya. Ada aman enggak apa-apa. Tadi bagus lagi. Benangnya tang. Iya, mal batu bata aja. Mumpung masih. Agak siku ke dulu Pak. Iya. Benang. Benang ada benang enggak? Tuh. Batu panjang. Hilang. Nah inilah cikal bakal tiang kita. Jadi kadang kita sekarang cuma nyingok tiang cancang ke pojok. Kita tidak tahu apa dia isi tiang itu. Salah satu yang isinya tapak yang macam inilah yang kita bikin dulu sekitar bulan Oktober November. Nah, kita kembali lagi untuk menggali tapak. Semoga menjadi tapak yang kokoh untuk pembangunan Masjid Al-Falah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 21 April 2020. Inilah tampak dari depan Masjid Al-Falah, depan sekali. Sudah mulai terus naik batunya. Setelah balok portal dicor, sudah mulai naik lagi batu untuk bagian 2,5 meter selanjutnya. Jadi total dinding ini tingginya 5,50 meter sampai ke slop atas nanti. Yang mau nyumbang batu bata, stok batu bata kita sudah mulai nipis. Dipersilakan juga semen, besi-besi juga. Insya Allah akan terus kita gunakan. Apalagi kakek kita nak ngecor bagian dak depan ini. Kita tidak mungkin bisa ngecor galau-galau, makanya kita bertahap. Nah, ngada ke pengecoran dan mulai sekarang kita sudah mulai ngumpul ke material. Nah, ini rumah penduduk warga. Jadi kalau dari ketinggian sekarang kita sudah mencapai ketinggian 2 meter dari jalan untuk tinggi Masjid Al-Falah. Sedangkan yang kita timbun sejak 4 tahun yang lalu ini nah posisinya. Ini posisi lebak di Masjid Al-Falah. Tempat kami berpijak ini kelak akan kami bikin tempat untuk pemotongan hewan. Tolong didoakan supaya lancar pembangunan dari Lebung Gajah, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami mengucapkan terima kasih. Bung Tano, ada Bung Dedi di sana, ada juga Bung Iye. Terima kasih atas perhatiannya dan salam ukhuwah. Allahu Akbar. Semoga badai Covid lekas berlalu. Nah, biar jadi kenangan kita di Masjid Al-Falah. Video ini nak kita masuk ke YouTube kakek. Ini posisi lubang yang di sisi kanan, depan toilet, depan bak wudhu, dalam. Kalau ateng itu sudah hampir 2 kali lipat ketinggian ateng itu di bawah itu. Jadi begawi hari ini tanggal 22 April ini pecah lebih-lebih kontes elemen. Iya, ini banyak dapat baju nih. Saking ganasnya pembangunan. Ada Bung Dedi nak turun tangan juga. Sementara itu di pojok ngelihat Masjid Al-Falah terus bangun. Nah ini tapak yang kita masuk ke. Tapak ini besi 16 yang kita masuk ke ukuran 2 meter kali 1
Iya, pakai paku belilah sekarang paku. Paku 2 kilo yang 2 inci. 100. 40 paku itu. Tadi kan ada ini, Di. 25 April 2020. Situasi kerja di Masjid Al-Falah. Lubang tapak sudah bikin lantai kerja. Insyaallah Senin kita cor tapak cakra selanjutnya. Sedang di bagian depan terus dikerjakan. Ada yang negak ke dinding, ada yang apa namanya nyetel tangguh untuk mimbar mihrab. Ini tampilan Masjid Al-Falah dari posisi depan sekali ini. Selama bulan puasa, insyaallah masih begawe di sini. Dan kita terus untuk mengajak semua rekan kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian rezekinya pada masjid ini. Ini dinding kita, dinding bagian depan. Nah, ini bagian sampingnya. Kemudian dengan jalan. Semoga pembangunan ini lancar, tak kurang suatu apa. Kalaupun kurang bisa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Al-Falah kami mengucapkan selamat berpuasa dan semoga kita terhindar dari bala penyakit. Kirimkan material infak Anda ke Masjid Al-Falah. Inilah saatnya kita bergerak sementara sholat berjemaah sudah mulai dibatasi oleh pemerintah akibat dampak COVID-19. Maka kita di sini juga harus tetap mempertahankan pembangunan Masjid Al-Falah. Jangan sampai anggap galau. Terima kasih. Bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan pengecoran tapak yang ke-13 dari Masjid Al-Falah. Ukuran dimensi 2 meter kali 1,5 meter kali setengah meter ketinggian dengan kedalaman 3 meter lebih. Hari ini sedang dicor. Dan semoga menjadi tapak yang baik bagi Masjid Al-Falah. Yang sudah memberikan sumbangan infak material semen, hari ini kita saksikan material Anda sudah sedang ditanamkan di Masjid Al-Falah. Kepada rekan sobat alumni SMA 6, ada Bung Rizka, ada Bung Yuni Jafrina, ada Eka Haristiawan, juga pada Bung Muhardi Pai, Bung Purnamasari, Sarkoni, yang telah berpartisipasi selama ini dari awal penimbunan sampai kita sudah mulai pengecoran dan pengaikan batu dinding Masjid Al-Falah ini. Kami ucapkan terima kasih atas infak-infaknya di bulan puasa ini. Semua keberkahan akan terus mengalir atas amal jariah kita tersebut. Alhamdulillah pada kawan-kawan dari alumni SB 14, ada Bung Dilianto, Bung Arlan Hidayat, Ray Endra, Abadi,
Eni Raka, Yun Devianti. Sudah kita masukkan ke dalam masjid ini segala infak yang selama ini, selama bertahun-tahun, berbulan-bulan ini sudah rekan-rekan kirimkan. Rekan sobat dari Universitas Sriwijaya Fakultas Teknik Mesin, terima kasih juga Bung Andi Ardiansa, Bung Safria Utama Ari, Bung Arpan, Bung Erwan Monzir, terima kasih. Penggunaan besi ini kita jengok, kalau dari lantai Masjid Al-Falah ada besi-besi yang nongol ini, ada yang untuk peruntukannya slope, ada peruntukan untuk plat sambung gage, ini ada yang petak nih tapak. Segalanya ini berasal dari infak saudara-saudara. Dari Teknik Mesin Unsri tadi, Dudi Komarudin, alhamdulillah sudah diterima kirimannya. Juga kepada rekan-rekan lain yang mungkin kami lupa menyebutkannya, insya Allah walaupun kami lupa menyebutkannya, tapi Allah tidak akan pernah lupa mencatat melalui malaikat-malaikatnya atas segala amal perbuatan kita ini. Terima kasih terutama 3 alumni dari SMI 14, SMAN 6 dan Teknik Mesin Unsri atas segala partisipasinya. Kami masih terus meminta bantuan uluran tangan kaum muslimin untuk terus mensupport dan mendukung pembangunan rumah Allah ini. Insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga selama hayat masih dikandung badan ini untuk mempertahankan pembangunan ini. Kita tidak pernah mikir selesai apa tidak, karena yang namanya masjid atau rumah Allah ini kan rumah Allah. Jadi kita ini cuma baca ya berbuat baik. Kalau masalah selesai atau tidak, kalau menurut ukuran kita manusia sih, kalau cak apalagi ukuran cak kami ya tidak mungkin selesai. Tapi ya karena ini rumah Allah, pasti yang punya rumah yang bakal nyelesainya asal kita terus bergerak. Jadi terima kasih atas semua bantuannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Mungkin kami lambat, baru 6 bulan ini baru sanggup negak di batu. Kawan-kawan yang mengingat di sini juga kondisi yang panitia pembangunan juga tidak ramai, hanya 6 yang aktif. Ya dengan keterbatasan mungkin juga dari upah pekerja, kami tidak mempunyai dana yang cukup setiap minggu. Jadi kami agak hati-hati dengan penggunaan mungkin pekerja demi mempertahankan kelangsungan pembangunan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Inilah yang bisa kita buat untuk agama kita untuk sementara ini. Kami masih terus menanti uluran tangan rekan, sobat. Silakan kirimkan infak Anda dan saya doakan semuanya yang lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, papan sejumlah 4 kubik sudah datang di Masjid Al-Falah. Ini adalah infak dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Ilham. Terima kasih. Mulai kita masuk ke Masjid Al-Falah. Sudah mulai dimasukkan, dikirimkan ke Masjid Al-Falah. Inilah papan sejumlah 4 kubik. Pegawai itu tidak usah ngerokok lah. Alhamdulillah. Ini kwitansinya nah, notanya nah. Dari Depot Kayu Asman Borang. Nah. Jadi papannya sejumlah 4 kali
1 kubik. Jumlah si kubiknya 1.200.000. Total harga 1,2 dikali 4 kubik, jadi 4.800.000. Ditambah ke yang kemarin 1.600.000 gram. Kemudian ditambah ke kayu sento 2 kubik 3.600.000. Maka alhamdulillah didapat angka yang sesuai dengan amanat Pak Kapolda Kalimantan Tengah. 10 juta sudah kita belanjakan dengan nota terlampir. Terima kasih. Semoga menjadikan semangat bagi kita untuk selalu membangun Masjid Al-Falah ini. Dan kepada semua penginfak yang lain kami ucapkan juga ribuan terima kasih. Baik yang dari awal penimbunan sejak 4 tahun, 3 tahun yang lalu, maupun yang sampai hari ini masih sampai detik ini selalu mendoakan, selalu mendukung pembangunan Masjid Al-Falah. Terima kasih atas infaknya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi bulan puasa ini dan menghadapi virus pandemi Covid-19 yang masih mewabah di Republik Indonesia. Alhamdulillah, hormat kami dari Lebung Gajah, Masjid Al-Falah, Sematang Borang Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kakanda Nopi Al-Haq dari New Zealand, Selandia Baru. Kami melaporkan dari pembangunan atau renovasi Masjid Al-Falah. Saya Yuswan Rahadian, pengurus masjid, Ketua Divisi Pembangunan dan Renovasi Masjid Al-Falah ini mengucapkan terima kasih atas bantuan infaknya atas pembangunan dan renovasi Masjid Al-Falah ini. Kami bisa melaporkan bahwasanya masjid kita ini berada di tengah 3 perumahan padat penduduk. Ini perumahannya. Ini yang sebelah kanan, itu yang sebelah kiri di sebelah depan di sana. Nah, jadi kami sangat butuh uluran tangan dari kaum muslimin, para penginfak, agar bisa mempertahankan pembangunan ini. Ini bagian belakang Masjid Al-Falah. Memang masih ada lebak, tapi di balik ini lebak-lebak itu ada perumahan penduduk juga yang berjejer di wilayah Lebung Gajah ini. Jadi kami ucapkan terima kasih atas bantuan infaknya. Kami terus mengharapkan uluran tangan dari Kakanda. Masjid ini agak aneh pembangunannya, Kak. Kita tidak punya dana, tidak punya material, tapi kita masih terus melakukan pembangunan. Dari mana? Dari sumbangan-sumbangan, infak-infak material rekan-rekan kaum muslimin. Itu yang kita kelola. Bukan berarti masjid ada duit terus kita bangun, tidak, Kak. Tapi nggak apa pula nak dibangun kalau misalnya tidak ada duit ya, karena kami harus mempertahankan masjid ini dari kebanjiran. Ya, kalau kita tidak bangun tambah kanyut dia, Kak. Itu jalan, posisi jalan dengan posisi lantai yang lama sudah sejajar, dan masjid yang lama itu kecil 9x9. Banyak jemaah kita yang balik kalau tidak dapat tempat sholat di masjid. Bahkan juga ada yang terpaksa sholat di luar, di depan toilet kan tidak lemak. Jadi kita bangun masjid ini insya Allah ukurannya, kalau yang lama 9x9, yang ini ukuran yang baru ini 18x25 meter. Insya Allah, terima kasih, Kak. Kami masih menunggu kiriman selanjutnya. Yang kemarin sudah kami terima ke 2 juta. Alhamdulillah dari UFC juga Pia diantarkan bersama suaminya Kak Denca. Terima kasih. Sekali lagi Kak Nopi Al-Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari Lebung Gajah, Palembang, Masjid Al-Falah.
Video ini menunjukkan betapa sulitnya penggalian yang dilakukan untuk membuat lubang tapak ke-14. Kedalaman harus 3 meter. Pipa putih itu pipa saluran banyu dari WC Lamo. Nah, jadi pipa saluran banyu bela sudah di situ posisinya. Nah. Sedangkan kita masih terus menggali ke bawah. Inilah mujahid-mujahid kita yang akan selalu dikenang sepanjang masa dalam sejarah perjuangan pembangunan Masjid Al-Falah ini. Ada Bung Ateng dan Bung Saleh. Pada semua rekan yang masih memiliki kelebihan rezeki, kami persilakan untuk mengirimkan materialnya ke Masjid Al-Falah. Di bagian depan terus bergerak kawan-kawan yang bergawe di pojok yang memiliki kelebihan rezeki. Kepada semua jemaah Masjid Al-Falah, kami persilakan untuk memberikan infak atau memberikan asupan sembako sama kepada kawan-kawan kita ini. Inilah sudah mulai memasuki setengah bulan puasa. Kalau masih ada kelebihan rezeki, dipersilakan mengirimkan ke masjid. Banyak yang masih kita perlukan selain material, juga upah pekerja. Kemudian juga kalau ada sembako yang hobi maju ke sembako, kami persilakan untuk ke Masjid Al-Falah untuk memberikan sembako kepada sobat-sobat kita yang lagi berjuang ini. Daripada kita magi ke tak jelas, ke jalan-jalanan, ini jelas nah di Al-Falah masjid kita. Wongnya ada wong 7 yang bergawe, dan kita bisa membuat sedikit meringankan beban mereka di tengah-tengah perjuangan mereka yang keras terhadap Masjid Al-Falah ini. Itu nah bukti kerasnya. Dalam, rintangannya banyak, ada besi-besi, ada kayu sento di bawah itu, ada kayu gelam, ada semak belukar lamo, sampah, Pak Darno segalanya di bawah itu. Ada juga ya kepala-kepala sapi, bekas kita motong sapi zaman dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan kaum muslimin, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, khususnya rekan-rekan yang berada di Australia yang sedang menonton video ini. Kami sedang berada di Masjid Al-Falah di lingkungan Kota Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Lebung Gajah, Palembang. Di sini sedang diperluas Masjid Al-Falah. Masjid ini berukuran kecil, cuma 9x9, kemudian kita perluas dan sudah mendapatkan bagian depannya. Rencana keseluruhannya akan kita rehab dengan luas 18x25, dan insya Allah akan menjadi masjid yang kokoh dan kuat bagi kaum muslimin di Lebung Gajah ini. Ini bangunan lamanya. Bangunan lama cuma 9x9, dan kita mulai terus membangunnya. Nah, ini yang hari ini tanggal 7 Mei 2020. Selain kami sekalian sudah membangun bagian depan, juga terus membuat lubang-lubang untuk menaruh tapak masjid. Kami mohon bantuannya kepada semua rekan, mohon infaknya, sebab dari pengurus Masjid Al-Falah, terutama kami di divisi pembangunan, seksi pembangunan masjid, tidak memiliki uang dana untuk membangun masjid ini. Kami kehabisan dana, malah ada utang di toko material sebanyak 35 juta. Sekali lagi mohon bantuannya untuk mengirimkan material, infak. Juga dimohonkan untuk bersedia mengirimkan infak untuk upah pekerja, karena sebab kita tidak bisa bergerak tanpa ada upah untuk bekerja. Mohon bantuannya sekali lagi.
Saya Yuswan Rahadian, ST, pengurus masjid, ketua seksi pembangunan dan renovasi Masjid Al-Falah. Sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan dari rekan-rekan. Semoga segala perbuatan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubang tapak cakar yang ke-14. Kedalaman 3 meter lebih. Kemarin hujan sama semalam. Jadinya cak ini lah. Jadi kita paksa manual. Sebab pompa yang biasa tak bisa ngisap banyak yang belum percaya ini. Jadi inilah salah satu tantangan pada saat pembangunan Masjid Al-Falah ini. Semoga kelak di kemudian hari generasi penerus kita tidak menyia-nyiakan masjid yang dibangun ini, dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan nilai-nilai agama Islam yang positif di Masjid Al-Falah. 9 Mei 2020 di Masjid Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 Mei 2020, Selasa. Panitia Masjid Pembangunan Masjid Al-Falah sedang melakukan pengecoran tapak yang ke-15 yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kita. Ini pengadukan yang sudah ke-23 sak satu lubang. Jadi tapaknya itu ukurannya 2 kali 1 kali 1 meter, 2 meter kali 1 meter kali 1 meter. Sementara kita terus melakukan kegiatan pembangunan di Masjid Al-Falah yang sedang masuk kategori kritis untuk material dan upah pekerjanya. Pada semua rekan, mumpung bulan puasa, mari kita sama-sama berinfak untuk pembangunan masjid kita ini. Pembangunan yang sangat banyak menggunakan material untuk meluaskan masjid kita yang sempit dan rawan banjir ini. Terima kasih. Salam hormat kami dari Masjid Al-Falah, Lepung Gajah, Kota Palembang. Pada yang nak ngirim infak, kami persilakan menghubungi kami, atau yang lebih abdul lagi mengirimkan material ke Masjid Al-Falah ini. Beralamat di RW 15 Geria Cipta Pratama, Lepung Gajah, Kota Palembang. Terima kasih, tolong doa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Juni 2020, setelah Divisi Pembangunan dan Renovasi Masjid Al-Falah libur selama seminggu untuk menghormati Hari Suci umat Islam Idul Fitri, maka kembali berkumpul untuk mempertahankan pembangunan rumah Allah Al-Falah ini. Alhamdulillah, sekarang langsung ke sisi depan bagian tengah, sab pertama. Dindingnya ditegak ke pelan tapi pasti, dengan akurasi yang mudah-mudahan akan menjadikan masjid ini kokoh. Terus dilaksanakan oleh rekan-rekan kita, tim pembangunan Masjid Al-Falah yang ada di lapangan sekarang.
Terima kasih untuk selalu berada di pembangunan ini. Sementara kemarin sudah dicor sebelum lebaran untuk bordes untuk mimbar. Tinggal kita buka dan kita lanjut di pemasangan tangganya, penyetelan tangga. Inilah bagian mihrabnya, terdepan di Masjid Al-Falah. Dan dinding sebelah kiri bagian depan sudah insya Allah berdiri kokoh. Jadi kita lanjut ke pembangunan ini di sisi kanan. Nah, inilah yang bisa kita lihat sekarang. Sementara di bawah yang kemarin digawe juga sebelum lebaran sudah nyambung. 2 tiang, 2 tapak sudah dicor. Berikut pondasi sambungnya. Di sudut sana ada rekan kita juga sedang melakukan perakitan besi. Nah, itu. Dan inilah penampakan Masjid Al-Falah yang lagi kita renovasi, kita besak ke. Insya Allah akan bisa menampung jemaah sekitar 750 jemaah Masjid Al-Falah ini. Selama ini masjid kita cuman bisa menampung sekitar 100 jemaah. Di teras juga tidak nyaman sholat karena rawan banjir dan posisi sejajar dengan jalan. Nah, ini tim pembangunan juga Bung Tono turut hadir pada hari pertama pembukaan pembangunan ini. Di sana juga ada pejuang kita, ada Om Pano. Wah, Om Pano juga alhamdulillah hadir juga. Dulu yang pertama-tama ikut pembangunan ini. Nah, itu. Alhamdulillah pejuang-pejuang kita dari Bang Japar, Sumsel. Ada juga Bung Dedi yang konsen juga membantu mendoakan, memberikan semangat moral kepada rekan-rekan yang lagi membangun Masjid Al-Falah. Terima kasih. Doakan kami lancar dan doakan agar bangsa dan negara kita terlepas dari wabah penyakit COVID-19. Dan kami ucapkan juga dari Al-Falah Lebong Gajah selamat ulang tahun kepada ideologi kita. Ideologi yang sempurna untuk bangsa dan negara kita, Pancasila. Dan kami tetap berada di jalan yang sesuai dengan garis-garis besar haluan negara kita, yaitu patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah dasar bagi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Untuk itu kami menyatakan untuk menolak aroma atau kebangkitan dari paham komunis di negara Republik Indonesia. Semoga paham-paham yang tidak benar, paham-paham yang dablek, paham-paham yang anti agama, anti Tuhan tidak bisa lagi hidup di negara kita yang kita cintai ini. Terima kasih. Salam pembangunan Masjid Al-Falah. Salam bela ulama dan bela Islam. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami masih terus menerima infak material dari kaum muslimin. Bisa diantarkan langsung ke Masjid Al-Falah yang beralamat di Perumahan Geria Cipta Pratama, Kelurahan Lebong Gajah, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan perakitan mal untuk tangga menuju mimbar Masjid Al-Falah yang lagi dibangun. Nah, ini untuk bagian yang dipisah dinding ini, sebelah kiri yang sudah jadi mal ini nantinya akan untuk tangga bagian gudang sound system. Untuk yang di luar ini akan jadi tangga untuk menuju mimbar bagi para khotib atau dai atau penceramah akan menceramah di atas. Sementara yang lain melakukan pengecoran hari ini.
Bocoran di dua tiang di bagian posisi mihrab Masjid Al-Falah. Dengan komposisi diusahakan menjadi sekitar K300 5 4 6 5 semen, 4 pasir dan 6 koral. Kita saksikan. Setelah Idul Fitri ini, melihat pembangunan terus kita lakukan. Situasi masih makin memburuk sejak COVID-19 menyerang. Tapi dengan segala usaha dan bantuan Allah Subhanahu wa taala serta uluran tangan para penginfak, kita masih terus melakukan pembangunan Masjid Al-Falah ini. Insya Allah kita sangat usahakan untuk tidak stop membangun, untuk membangun, memperluas dan mengusahakan agar Masjid Al-Falah ini tidak lagi kebanjiran, tidak lagi sempit dan kokoh pada kelak kemudian hari. Terima kasih kepada para penginfak kaum muslimin baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Alhamdulillah. Silakan mengirimkan material Anda, bisa material langsung ke alamat Masjid Al-Falah di Geria Cipta Pratama, Lebung Gajah, Kota Palembang, atau mengirimkan infak dana untuk upah pekerja kita. Maju terus, pertahankan agama kita, pertahankan rumah Allah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya sama pas yang kita bangun ini bisa kelihatan langsung. Nah ini alhamdulillah kami ini Pak, kami ceritakan dulu dari awal. Kondisi mau mulai pembangunan ini kami ini sebenarnya dalam kondisi minus Bu. 35 juta. 35 juta minus kas masih dalam banget. Karena kami habis barang Pak. dulu ya, Iya. ambil dulu barang. Habis ini. Habis bangun ini? Habis bangun ini, Bu. Habis bangun toilet. tempat wudhu ini. Ini habis 130 115. 115 juta nih bangun ini. Sebelum bangun ini? Nah, iya 115. Ini dua nih usah ke sana kan jadi dibagi dua untuk perempuan yang ini untuk Rencananya untuk tempat duduk ya. iya ini untuk tempat wudhu nih Bu. Nah kan tempat wudhu yang lama itu kan di sana Bu sudah ada ini lagi strategis karena dia sudah kondisi sudah di bawah, sudah lama sudah ada ideal lagi. Dan kami memang kan rencana mau pembangunan masjid ini diperluas ke sini, makanya bangun ini di sini. Nah, jadi kan nantinya jadi di sini. Nah, kondisi kami itulah Bu tadi minus 35 juta. Tapi dengan demikian kami tidak surut dengan pas begitu. Nah, ini kan kondisi di bawah sekali, Bu. Waktu kami bangun ini ke situ daunnya Bu. Jauh ke bawah nih. Kapan ngelihat ke sini ya? Itu contoh belakang. Itu kan ini jalan itu Bu. Ini dalamnya. Nah, jadi ya nimbun banyak beratus-ratus mobil ini Bu. Nah, alhamdulillah mulai diawali dengan donatur atau dengan dermawan. Sudah Pak, kata ngapa dak timbun baik ini, dak enak ini. Dia dari kami 10 mobil, dari kami 10 mobil, ada yang 30 mobil segala macam. Dan mulai ada yang kami kunjungan mulai. Nah, inilah alhamdulillah saya juga di sini punya dulur saya yaitu Saudara Yuswan ini alhamdulillah yang saya tunjuk dia ini di kepengurusan sebagai ketua bidang pembangunan kan. Alhamdulillah dengan kondisi minus itulah justru ini menjadi buat kami semangat bahwa kami yakin kalau membangun rumah Allah ini tanpa uang seperak pun insya Allah kami yakin akan jadi. Karena yang akan bangun banyak dan diantaranya kan ibu-ibu bangunnya kan kaum muslimin muslimat dimanapun insya Allah boleh terlibat dan akan melo terlibat karena kami yakin siapa yang bangun rumah Allah di dunia akan dibangunkan rumah di surga nanti kan jadi gitu kira-kira Pak dan alhamdulillah sampai sekarang
mungkin kalau di sini nih saya melihat-lihat masjid-masjid yang dibangun belum ada kalau di sekitar Lebung Gajah, Sematang Barat ini yang bangun semegah ini. Terus terang aja. Ini kami dinding 2 batu, kan. Batunya lapis 2 lapis ini Bu. Corannya kelihatan lah seperti apa. Iya, karena pengennya ini kan tidak Iya betul banyak, betul. kan. Lantai kami cor, lantai dasar aja kami cor kan. Karena memang kami benar-benar tidak main-main, ingin membuat masjid yang benar-benar megah, yang benar-benar tahan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan alumni Unsri Universitas Sriwijaya dimanapun Anda berada, kakak kelas, ayo kelas, adik kelas. Hari ini alumni Unsri zona Sumatera Selatan berada di pembangunan Masjid Al-Falah. Nah, ini lagi di Lebung Gajah. Hari ini kita dihadiri oleh Kakanda Triandar, alumni Fakultas Pertanian. Kemudian ada juga Yunda Mitra Nisia, alumni Pertanian. Kemudian ada Yunda kita Maya Rosmaira. Ada juga alumni Unsri juga Yuk Tati Mursid. Nah, ini banyak yang kenal ini, aktivis wanita. Sospol, Ketua Masjid Al-Falah Pak Nandang Sarifudin selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Falah Lebung Gajah. Kemudian Mas Eko selaku perwakilan dari Masjid Mushola Al-Ikhlas di Sakobaru. Jadi hari ini kita ada di Masjid Al-Falah. Jadi dari urunan kita, infak kita yang kita giat ke selama bulan Ramadan ini kemarin sudah dikumpulkan, dan hari ini kita adakan serah terima infak tersebut langsung dari Unsri alumni ke Ketua Masjid Al-Falah Pak Nandang. Kami persilakan kepada Yunda dan Kanda Trisnandar untuk menyerahkan secara simbolis. Jadi ya langsung kita gunakan. Kebetulan hari ini besi 10 kita habis. Besi 8 Pak De? Besi 8 habis. Insya Allah kami langsung belanja ke untuk pembangunan Masjid Al-Falah yang lagi dibangun oleh rekan-rekan divisi pembangunan ini. Kepada Pak Nandang dan dari Unsri kami persilakan untuk melakukan serah terimanya. Dan harapan kami semoga kakanda yang lain, Yunda yang lain di Jakarta, dimanapun berada. Ya. Ustadz ya minta digunakan dari teman-teman alumni Unsri. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Saya terima ini infaknya dari ibu-ibu alumni Unsri. Insya Allah ini akan sangat membantu kami untuk pembangunan Masjid Al-Falah Lebung Gajah ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga akan menjadi barokah bagi ibu-ibu alumni Unsri semuanya. Kakanda juga, bapak-bapak ya. Bapak juga. Insya Allah saya terima Bu ya. Terima kasih. Baik, itulah tadi hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2020 kami melaporkan langsung dari pembangunan Masjid Al-Falah. Kami berharap video yang bisa di-share oleh semua alumni nanti bisa juga menjadikan feedback yang baik bagi kita semua, dan kami mengharapkan agar bantuan dari rekan-rekan kaum muslimin yang lain ke Masjid Al-Falah. Kami menerima infak langsung material maupun dana demi mempertahankan pembangunan rumah Allah. Terima kasih Pak Nandang. Kemudian dari alumni Unsri, Pak Kiai Trisnandar, ini orang top nih. Juga Ayu Midra, terima kasih. Yuk Maya dan Yuk Tati. Mas Eko juga, selaku pengurus Mushola Al-Ikhlas. Alhamdulillah, kami kembali lagi ke studio. Dan salam kompak alumni Unsri. Angkatan berapa, Bay? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 17 Juni 2020 menyaksikan pembangunan Masjid Al-Falah dari bagian mimbar yang sudah dicor platnya. Nah, jadi disinilah tempat saya berdiri ini. Nanti kelak para penceramah kita, para dai, khotib akan menyampaikan ceramahnya, tausiahnya atau khotbah Jumatnya. Tampak Masjid Al-Falah yang lama di depan kita, dan yang ini di bagian depan sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kita. Ini tangga untuk ke pojok, tangga untuk ke mimbar sudah kemarin dicor, sudah sebagian dibuka kemalnya. Alhamdulillah tangga gantungnya sudah mulai kelihatan bentuk dan semoga kokoh. Sementara di sisi kiri nanti kita juga akan benahi untuk tangga gudang ke atas, dan untuk sementara kita sudah 10 bulan
melakukan perehapan atau pembangunan Masjid Al-Falah ini. Inilah pencapaian kita. Dulu kami tegak di pondok. Nah itu pondoknya. Tempat kami galaknya rekam dulu, ada bendera Palestina. Ada juga bendera Indonesia yang jadi saksi sampai terkoyak-koyak. Insya Allah kayak gitu ganti. Inilah keadaan pembangunan yang insya Allah akan kami terus pertahankan. Tampak tiang kita dari dekat, tiang Masjid Al-Falah, besi-besinya, semua material adalah infak dari rekan-rekan kaum muslimin dimanapun berada. Terima kasih. Semoga masjid ini akan kelak menjadi salah satu pusat peribadatan yang makmur di Lebung Gajah khususnya dan di kota Palembang pada umumnya. Mengingat penduduk kita makin ramai, dari puncak ini bisa kita jengok lah. Banyak sudah rumah-rumah penduduk di seputaran sini, di perumahan ini. Ya, berhubung hari sudah mulai hujan, kami turun dulu ke bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas ucapan serta perhatian atas meninggalnya ayah mertua kami kemarin sampai beliau dikebumikan di pemakaman Kebun Bunga. Atas perhatian dan doanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pembangunan Masjid Al-Falah di Lebung Gajah, Kota Palembang. Kamis 18 Juni 2020 menyaksikan pengecoran bagian portal sisi mimbar Masjid Al-Falah, Lebung Gajah, Kota Palembang. Sedangkan pengerjaan tangga terus berlanjut untuk menyambungkan tangga ke bagian atas. Besi yang digunakan besi 13 ulir dan ada juga 16 ulir untuk penopang di balok miringnya. Flying stair atau tangga gantung ini sengaja dibikin semaksimal mungkin dengan menggunakan disesuaikan dengan kondisi bentuk dari konstruksi dan luas bangunan Masjid Al-Falah. Kami berada di ketinggian sekitar 6 meter dari lantai paling bawah Masjid Al-Falah. Ini masjid bangunan lamanya. Insya Allah Allah akan meridhoi perbuatan kita dan akan memperlancar urusan pembangunan Masjid Al-Falah ini. Masih semuanya dilakukan dengan manual. Kami tidak akan pernah ragu untuk membela rumah Allah ini. Kirimkan material Anda ke Masjid Al-Falah di Perumahan Gria Cipta Pratama, Lebung Gajah, Kota Palembang. Insya Allah akan kita gunakan semaksimal mungkin. Terima kasih atas dukungannya. Doakan kegiatan pembangunan Masjid Rumah Allah ini lancar. Besinya untuk apa? Besi mana? Besinya.
Itu kan pasti sambung biar dindingnya kuat. Sticknya disambung dari tiang besar itu no. Ditarik. Biasanya kalau ngemangun kan diputus kayak itu. Ini kita sambung biar dindingnya tambah kuat. Nyangkut, nah dia kaget di dalam tiang ini nyangkut. Bulan berapa nih? Juni nih. Belum musim kemarau. Belum musim asap ya. Asapnya Juli biasanya. Apa itu udah rapi-rapi ya? Belum, kaki kan belum diplester. Ini enggak. Kaget. Tanya udah rapi. Itu memang sengaja. Apa? Memang dipasang saja itu. Kaki kan ditutup pakai plester, ditebal ke lagi. Dinding kita nih. Ini semen. Iya. Itu yang penguatnya. Awas nyampak. Inilah cikal bakal khotib Jumat kita. Lagi di posisi plat mimbar. Kak Ian. Al Ustad Al Mukarrom Ian. Dari Lintang Pak Lawang. Kaget di pagar itu, Kak. Tiga Juli 2020. Pengerjaan Masjid Al-Falah dilanjutkan dengan masih, kalau kemarin yang sebelah kanan tanggo di dalam pintu ujung sana sudah selesai. Nah, ini yang sebelah kiri bagian kepala masjid diperuntukkan untuk bagian gudang Masjid Al-Falah. Ini besi-besinya yang kemarin mengirimkan besi, rekan-rekan kaum muslimin, terima kasih sudah kita amanahkan untuk membangun di dalam Masjid Al-Falah ini. Juga batu bata, semen, pasir, koral, serta yang membantu pengiriman infak untuk upah dari rekan-rekan kita pekerja Masjid Al-Falah divisi pembangunan. Kita ini ada di bagian dalam kepala Masjid Al-Falah. Nah, inilah tampilannya. Untuk tanggo yang untuk mimbar kita sudah 80% jadi. Tanggonya juga sudah dicor, tinggal buka. Ini sudah sebenarnya sudah bisa dibuka, tapi kita nak bikin supaya betonnya lebih keras lagi. Sifat tanggonya tanggo melayang. Nah, itu masjid yang lama. Nah, ini bagiannya sudah kita jengok.
dari depan pada hari ini. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan Masjid Al-Falah. Nah, itu tanggonya. Jika sudah selesai dicor, tinggal nyambung ke pojok. Untuk persiapan kakek, insya Allah kalau diizinkan Allah, dilancarkan Allah, kita nak merakit besi untuk bagian dak, bagian terdepan Masjid Al-Falah ini. Terima kasih atas bantuannya. Di tengah-tengah maraknya isu pergerakan atau aroma komunis di Indonesia, kita semakin bersemangat untuk mempertahankan agama ini. Sudah 10 bulan berjalan sejak zaman Nimbun dulu. Insya Allah hari ini terus berlanjut dengan segala macam kekurangan dan cobaan serta tantangan. Terima kasih, dan kami masih terus menerima infak material dan infak untuk upah pekerja di Masjid Al-Falah ini. Beralamat di Perumahan Gereja Cipta Pratama, Lebung Gajah Kota Palembang. Terima kasih, salam kompak dan salam tumpas PKI.